keduanya itu ADMF, dan perusahaan yang ketiga itu ada PT Asuransi Multi Artaguna Tbk atau kodenya itu AMAB. Nah, dalam mencari data harga sahamnya itu di sini kami menggunakan Yahoo Finance. Bisa dibuka di Google Yahoo Finance, kemudian pada menu search kita bisa mencari kode perusahaan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya mencari data perusahaan ADMF, kemudian keluar seperti ini. Kemudian kita klik pada menu historical data. Kemudian pada menu historical data, periodenya itu bisa kita ubah sesuai dengan periode yang kita inginkan. Kemudian di waktunya itu juga bisa kita ubah monthly. Nah, kemudian kalau udah waktunya sesuai yang kita inginkan, kita bisa klik download. Kemudian selain mencari harga data saham, di sini kita juga mencari data laju inflasi di web Bank Indonesia. Kita bisa klik di Google web Bank Indonesia, kemudian keluar seperti ini. Kemudian kita klik ke menu statistik. Nanti di menu statistik itu ada menu indikator. Kita pencet menu indikator, kemudian kita klik inflasi yang IHY kalau nggak salah. Terus nanti keluar seperti ini data inflasi, kemudian periodenya juga bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita download. Selain data laju inflasi, kita juga membutuhkan data Nielsen 10 tahun. Bisa kita langsung cari aja di Google data Nielsen 10 tahun, nanti keluar di investing.com, dan periodenya juga bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan, kemudian kita download. Nah, setelah sudah mencari data yang tadi kita dapatkan, datanya bisa kita gabungkan seperti ini. Di sini ada harga saham dari PT Abda. Kemudian juga kalau ada dividennya, kita download aja. Dividennya itu sama dengan di web tadi Yahoo Finance, cuman di bagian historical price kita ubah ke dividen seperti ini. Kemudian ada harga saham ADMF, ada dividennya juga, kemudian ada data saham PT AMAG, terus ada dividennya juga, terus IHSG juga bisa dicari di Yahoo Finance, ketik aja JKSE, kemudian tingkat inflasi yang tadi kita cari di Bank Indonesia. Kemudian kalau datanya udah kita cari, kita dapatkan seperti ini, kita sudah bisa menghitung perhitungan return saham. Yang pertama itu ada total return. Nah, cara menghitung total return dari perusahaan Abda itu rumusnya sama dengan buka kurung harga saham pada tahun ini dikurang harga saham pada tahun sebelumnya 2018, kemudian tutup kurung, kemudian kita tambah dividennya kalau ada dividennya. Terus jangan lupa di F4. Jangan lupa di F4-in biar rumusnya nggak berantakan. Tutup kurung lagi, kemudian dibagi harga saham pada tahun sebelumnya. Kemudian klik enter. Di sini kita dapatkan hasil minus 0,343 perusahaan Abda pada tahun 2019. Kemudian untuk yang bulan berikutnya itu bisa diklik ke bawah, tapi cuma sampai ke 2019 ya, karena 2020 dividennya berbeda. Jadi dihitung lagi. Terus kemudian yang PT ADMF itu juga sama rumusnya, yaitu harga saham pada tahun ini dikurang harga saham pada tahun sebelumnya ditambah dividen jika ada dividennya, kemudian dibagi lagi harga saham pada tahun sebelumnya. Di sini pada tahun 2019 hasilnya itu 0,000. Kemudian yang PT AMAG juga sama rumusnya seperti tadi, dan yang IHSG juga sama rumusnya, yaitu sama dengan IHSG pada tahun ini dikurang IHSG pada tahun sebelumnya, kemudian tutup kurung dibagi
0,343, kemudian ke bawahnya itu bisa ditarik aja. Terus yang ADMF juga rumusnya sama ya, total return ditambah 1, dan di sini 2019 menghasilkan nilai 1000, kemudian untuk ke bawahnya juga bisa ditarik. Dan yang ANAG juga sama, total return ditambah 1, kemudian bisa ditarik ke bawah. Yang IHSG juga sama dengan total return di sini ditambah 1, hasilnya 1,05. Setelah kita menghitung relatif return, di sini kita akan menghitung indeks kemakmuran kumulatif. Di sini ada dua rumus, tapi kita memakai rumus yang bawah, yaitu yang IKK sama dengan 1000 dikali relatif return. Di sini 1000 ditaruh karena biar buat gampang aja gitu ya. Caranya itu sama dengan 1000 dikali relatif return yang ada di sini. Tutup dulu. Di sini relatif return pada tahun 2019 menghasilkan angka minus 343. Terus untuk yang ke bawahnya perhitungannya juga bisa ditarik aja ke bawah. Lalu yang ADMF juga sama, perhitungannya yaitu 1000 dikali relatif return dan menghasilkan nilai sebesar 1000, dan ke bawahnya itu juga bisa ditarik. Kemudian yang ANAG juga sama, cara hitungnya yaitu 1000 dikali relatif return, dan tahun 2019 itu menghasilkan 951. Terus yang IHSG juga sama. Yang IHSG juga sama, rumusnya itu sama dengan 1000 dikali relatif return IHSG-nya. Kemudian di sini hasilnya 1005. Setelah kita menghitung indeks kemakmuran kumulatif, kita juga perlu menghitung adjusted return atau return disesuaikan. Di sini rumusnya itu 1 ditambah total return dibagi 1 ditambah laba inflasi, kemudian dikurang 1. Caranya itu misalnya di sini perusahaan ada sama dengan 1 ditambah total return yang ada di sini kemudian dibagi, buka huruf lagi, 1 ditambah laju inflasi yang tadi sudah kita cari. Ini tingkat inflasinya nih pada tahun 2019. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian dikurangin 1 sesuai rumusnya. Di sini return disesuaikan PT Abda pada tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar negatif 0,31. Kemudian untuk yang tahun atau bulan berikutnya itu bisa ditarik ke bawah aja. Nah, terus yang ADMF juga sama, rumusnya itu 1 ditambah total return dibagi 1 ditambah laju inflasi dikurangi 1. Dan yang di sini ADMF 2019 menghasilkan nilai min 0,027, dan yang tahun berikutnya bisa ditarik ke bawah aja. Terus yang ANAG juga sama, rumusnya bisa ditarik ke bawah, dan di sini pada tahun 2019 menghasilkan nilai minus 0,075. Dan IHSG di sini juga sama, 1 ditambah total return dibagi 1 ditambah laju inflasi dikurangi 1, dan menghasilkan nilai sebesar 0,02. Selanjutnya dari portfolio akan dijelaskan oleh teman saya.
perhitungan untuk realisasi portofolio. Kita menggunakan bobot 50, 30, 20. 50 untuk ABDA, 30 untuk ADMF, kemudian 20 untuk AMAB. Pertama kita mencari kuota rekening. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu saham perusahaan pada tahun ini dikurang dengan sebelumnya ditambah dividen kemudian dibagi tahun sebelumnya, hasilnya 0,136. Untuk bulan berikutnya juga sama, tinggal kita tarik aja ke bawah ini selama 1 tahun. Untuk yang lainnya juga sama perhitungannya. Terus di sini ada menghitung relatif kita juga sama pada sebelumnya juga. Terus di sini ada mencari portofolio. Mencari portofolio adalah sama dengan saham produk. Terus kita blok sama kota rekeningnya, perusahaan ABDA, ADMF, dan AMAB. Terus kita beli satu kolom, kemudian bobot yang tadi 50%, 30%, dan 20% kita blok, kemudian kita enter. Hasilnya untuk portofolio tahun 2019 yaitu minus 0,181. Tahun selanjutnya juga sama rumusnya. Kemudian di sini portofolio untuk relatif beta itu rumusnya 1 ditambah portofolio total return. Terus kita enter, dapat hasilnya 0,819. Terus di sini mencari portofolio rumusnya yaitu portofolio tahun 2018 kita kali ditambah 1000 dikali 1 tambah portofolio total return, maka kamu hasilnya itu 819. Kemudian di sini ada mencari total return, yaitu rumusnya di sini contohnya ada mencari total return perusahaan ABDA, yaitu harga saham perusahaan ABDA pada tahun 2023 bulan 12 kita bagi harga saham perusahaan ABDA tahun 2018 bulan 12 kemudian dikurang 1, maka hasilnya minus 0,12. Untuk selanjutnya bisa kita tarik ke samping. Terus di sini mencari rekor geometrik. Pertama ada rata-rata bulanan. Rata-rata bulanan rumusnya adalah bulanan. Terus sama perusahaan, hasil dari data relatif return sama perusahaan ABDA kita tarik dari atas hingga ke bawah. Kita tarik dari atas hingga ke bawah. Kemudian kita kurang 1. Maka hasilnya minus 0,00. Untuk yang selanjutnya juga sama. Kemudian di sini mencari rata-rata tahunan yaitu geometrik, yaitu 1 ditambah rata-rata bulanan, kemudian dipangkatkan 12 dikurang 1. Hasilnya minus 0,02. Untuk selanjutnya juga sama
kita look hasil total return dari perusahaan dari awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2023 kemudian kita enter penghasilan 0,00 untuk return aritmatik rata-rata tahunan, yaitu rumusnya sama seperti mencari return rata-rata tahunan, itu sama dengan 1 ditambah hasil dari rata-rata bulanan dipangkatkan 12 kemudian dikurang 1, hasilnya menjadi 0,03. Di sini kita mencari resiko yang pertama, ada standar deviasi bulanan, itu sama dengan STBK terus hasil total return perusahaan kita tarik dari awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2023. Kemudian kita ambil ketemu hasilnya 0,09. Untuk yang selanjutnya rumusnya juga sama seperti yang tadi. Kemudian ada resiko standar deviasi tahunan, yaitu rumusnya hasil tadi standar deviasi bulanan dikalikan 12 dipangkatkan 0,5, maka ketemu hasilnya 0,32. Untuk selanjutnya juga sama. Kemudian ada mencari beta. Mencari beta menggunakan rumus sama dengan swap rumus total return perusahaan kita buat dari awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2023. Kemudian kita beri semikolon, kita buat IHSG tahun 2019 awal hingga akhir tahun 2023. Kemudian kita enter, maka ketemu hasilnya 0,10. Untuk selanjutnya juga sama menggunakan lalu di sini kita akan menghitung indeks Sharpe, Lehner dan apa. Di sini kita butuh data harga saham yang tadi. Lalu ada kita juga butuh yield 10 tahun, kemudian return daripada ABDA, ADMF, ANAG dan IHSG. Nah, return ABDA di sini perhitungannya sama kayak tadi, sama dengan buka kurung harga saham pada tahun ini dikurang harga saham pada tahun sebelumnya, kemudian buka kurung ditambah dividennya, dikali dividennya, kemudian kita tempatin, kita tutup kurung, kemudian dibagi lagi pada saham pada tahun sebelumnya. Di sini hasilnya minus 0,343. Kemudian untuk perhitungan
7,7%. Untuk tahun berikutnya juga sama rumusnya. Kemudian mencari resiko free yaitu sama dengan average, terus buka kurung referensi 10 tahun kita blok dari awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2019 selama 12 bulan, kemudian kita bagi 100, maka ketemu hasilnya 7,5%. Untuk tahun selanjutnya rumusnya juga sama. Kemudian mencari beta update yaitu sama dengan slope pattern update dari awal tahun hingga akhir tahun 2019 kita blok, kemudian beri semikolon, kemudian return IHSG dari awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2019 kita blok, kemudian kita enter, ketemu hasilnya minus 156,2%. Untuk tahun selanjutnya rumusnya juga sama. Kemudian mencari standar deviasi bulanan update yaitu sama dengan STDK pattern update 1 tahun, terus kita enter, maka hasilnya standar deviasi bulanan update yaitu pada tahun 2019 yaitu 14,1%. Untuk tahun selanjutnya juga sama. Kemudian Anda mencari annual resiko update yaitu hasil dari standar deviasi bulanan update kita kalikan 12, kemudian dipangkatkan 0,5, maka hasilnya 48,8%. Dan untuk tahun selanjutnya juga sama rumusnya. Kemudian di sini mencari standar deviasi bulanan IHSG-nya menggunakan rumus sama dengan STDK yaitu IHSG 1 tahun kita blok, kemudian kita enter, maka ketemu hasilnya 2,9%. Untuk tahun selanjutnya juga sama. Terus untuk annual resiko mencarinya dengan rumus hasil standar deviasi bulanan IHSG kita kalikan 12, kemudian dipangkatkan 0,5, maka hasilnya 10,2%. Untuk tahun selanjutnya juga sama. Dan untuk perhitungan return perusahaan yaitu IHSG resiko free beta perusahaan standar deviasi bulanan perusahaan dan annual resiko perusahaan standar deviasi bulanan IHSG dan annual resiko IHSG. Untuk perusahaan IMM dan AMG rumusnya sama seperti tadi. Kemudian di sini ada mencari sub trader dan trader SML, alpha SML, yaitu CML dan alpha CML. Pertama adalah mencari saham. Di sini rumusnya return perusahaan dikurang resiko free, kemudian dibagi annual resiko perusahaan. Hasilnya untuk tahun 2019 hasilnya minus 9,7%. Untuk tahun berikutnya juga sama rumusnya seperti yang tadi. Kemudian untuk mencari trainornya yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung return perusahaan dikurang resiko free, kemudian buka kurung dibagi beta, maka hasilnya 3,0%. untuk trainer pada tahun 2019 perusahaan Anda. Kemudian di sini ada SML perusahaan Anda. Lalu untuk yang perhitungan return SML update rumusnya pada tahun 2019 beta pada tahun 2019, kemudian kita kali return IHSG nya
kemudian dikurang fiksi lagi, tutup kurung, enter. Di sini rekrut SML Abda pada tahun 2019 menghasilkan nilai 16,5%, dan untuk tahun berikutnya itu bisa kita ngebawahin aja. Lalu untuk yang alfa SML itu rumusnya sama dengan rekrut daripada Abda dikurang rekrut SML yang kita hitung tadi. Terus kita klik enter. Di sini alfa SML Abda tahun 2019 menghasilkan nilai minus 13,8%, dan untuk tahun berikutnya ditarik aja. Lalu kemudian untuk yang rekrut CML Abda itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan Risk-free ditambah buka kurung return IHSG-nya, kemudian dikurang risk-free lagi, tutup kurung, kemudian kita kali annualis Abda, kemudian kita bagi annualis IHSG-nya, kemudian kita klik enter. Di sini menghasilkan nilai minus 20,2%, dan untuk tahun-tahun berikutnya bisa ditarik aja. Selanjutnya kita akan menghitung alfa CML dengan rumus sama dengan return daripada Abda dikurang return CML Abda yang dihitung lagi. Klik enter. Dan di sini nilainya pada tahun 2019 itu sebesar 23,0%, dan untuk tahun-tahun berikutnya bisa ditarik aja. Nah, lalu kemudian untuk perhitungan subtrain alfa pada PT ADNF dan ANKG juga sama rumusnya seperti yang tadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.